Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis eh, mulai dari awal begitu karena ya pingin nunjukkan ya bahwa suara motor penulis sekarang senyap. Kelotakannya bukan karena kelotakan toleransi bearing yang sudah lemah, sudah besar, sudah nggak rapat lagi, tapi lebih karena sistem pembakarannya kurang baik. Jadi sistem pembakaran kurang baik ini ya bikin dilema ya. Bikin dilema penulis karena ya kalau pakai sado ini kayaknya sudah berulang kali kayak gitu, tapi penulis sering lupa ya. Maaf, lagi makan permen. Salah satu alasan penulis pakai sado revitalizan itu adalah untuk membuat toleransi mesin jadi rapat lagi. Dari beberapa kali coba, penulis yakin bahwa memang benar sado itu bikin toleransi rapat lagi. Cuma yang bikin dilema, toleransi makin rapat ini juga diiringi dengan penurunan performa mesin ya. Jadi penulis lupa ngecek tekanan ban ya. Ini kayaknya ban jadi makin empuk. Ya mungkin ya penurunan performa motor penulis akhir-akhir ini karena ban juga. Tapi rasanya penurunan performa ini sudah jadi kebiasaan, sama seperti ketika penulis pakai sado revitalizan sebelumnya. Yang membuat penulis pikir gitu ya karena akselerasi kemarin sih, akselerasi 0-100 kemarin. Jadi di akselerasi 0-100 kemarin penulis coba 2 kali. Parah ya. Apa jenenge? Angkanya ya, perkiraan angkanya itu mestinya 20 atau 21 detik gitu 0-100-nya. Ya penulis nggak sesensitif itu terhadap waktu, tapi cuma penulis lihat di posisi mana motor itu mencapai kecepatan 100. Karena penulis sudah sering melakukan 0-100, penulis bisa memperkirakan kira-kira kalau misalnya jarak sekian dari gerbangnya yang biasa penulis lewati itu, catatan waktunya berapa. Adalah perkiraan ya, selama ini perkiraannya beda di detiknya cuma nambah 1 atau kurang 1 gitu. Karena posisi startnya sama ya, posisi mencapai 100-nya mendekati lah. Iya ya, kenapa ya orang kalau berkendara kencang gitu harus mengambil posisi seperti itu?
agak merunduk ke depan gini, merunduk depan, sesuatu yang nanggung ya. Kalau pingin kencang merunduknya itu nggak cuma gini drop, tapi sampai sampai dahi ini menyentuh ini loh, menyentuh ini, itu baru posisi strip streaming yang bagus. Kalau dahi nggak menyentuh ini atau mata nggak dipas sini ya efek aerodinamiknya kecil, malah bisa jadi nambah hambatan ya. Dan jeleknya lagi, posisi seperti itu membuat tidak siap mengerem. Jadi mengerem itu yang ideal itu ya bobot belakang yang dibanyakkan. Mau yang di MotoGP atau mau yang di off-road apa sama. Kalau ngerem ya leaning to the back, sebisa mungkin berada di belakang. Sampai mana tadi? Sampai ke hasil 0-100 yang buruk. Selama 0-100 itu juga penulis ngamati di kecepatan mana motor itu kencang. Penulis sih pinginnya membandingkan pakai pakai grafik gitu ya, di detik segini kecepatan berapa, detik begini kecepatan berapa. Karena penulis ya merasa bahwa ada yang bikin RPM rendahnya itu tarikannya kencang, ada yang bikin RPM tingginya kencang. Dan yang penulis rasakan ketika sekarang ini pakai Castrol, GBS, dan Sado Revitalizan dan Bimoli di RPM tinggi yang berat ya. Di RPM tinggi yang berat. Ini sekarang top speed motor penulis cuma 108 kayaknya gitu. Sebelumnya penulis berpikir karena dingin atau apa, tapi 0-100 kemarin penulis merasakan, loh kok habis kecepatan berapa itu pakai di RPM tinggi kok rasanya berat gitu ya. Angkanya nggak kayak ketika sebelumnya. Ya kira-kira berlawanan dengan ketika pakai mobil One lah ya. Kalau pakai mobil One itu di RPM tinggi makin lama makin kencang. Kalau ini kayaknya makin berat gitu ya. Cuma ini yang bikin dilema juga. Ini habis dipakai kencang gini halus banget. Ya selain karena olinya bagus ya, tapi juga tambahan juga Sado Revitalizannya bikin mesin halus juga. Ketika ngegas, ketika lepas gas, ketika ngegas, ketika lepas gas, itu nggak ada yang biasanya mesin kendor gitu ya, kelotak-kelotaknya gitu ya. Lepas gas gini, ngegas lagi,
nggak ada sama sekali rasa kelotak-kelotak, rasa apa, toleransi gitu ya. Jadi begitu digas langsung narik, nggak ada jeda jeduk gitu, nggak ada jeduknya sama sekali, nggak ada. Kan biasanya kalau mesin longgar itu habis lepas gas, ngegas lagi, itu ada situasi dimana kayak butuh apa, ada toleransi senggang, nyentak dulu jeduk gitu ya, baru motornya jalan. Kalau ini enggak, langsung wis lepas gas ya langsung, ngegas ya langsung, cuma tarik aneh gak ono. Penulis tadi pingin bahasa apa banyak loh padahal. Peningkatan seperti ini nggak terjadi langsung, dan sepertinya ya konsisten dari beberapa kali penulis nyoba. Yang terakhir pakai Mesran Sai 40 nggak komplit ya, nggak sampai penulis mengalami seperti ini, nggak sampai apa jenenge, akselerasinya parah, nggak sampai. Jadi berapa itu, 400 km mungkin ya, soalnya karena sudah nggak sabar atau apa ya. Lambat. Ini rupanya makin lama makin lambat motor itu, makin sering digeber kencang makin lambat ya. Itu nanti analisanya sih belakangan. Jadi rupanya cara kerja Sado ini bertahap ya, dan ketika penulis pakai yang satu saset Mesran saya sempat saya 40 sebelumnya ini ya, kapan itu penulis lupa olinya, lupa, maaf penulis lupa sudah kapan itu penulis pakai oli apa juga lupa. Penulis saya pengen nggak tahan oli apa ya, pengen yang mau dipakai penulisnya. Oh yang terakhir bukan Mesran saya 40 sih, pakai Prima XP, pakai Prima XP. Dan Prima XP nya kurang bagus ya, Prima XP nya parah. Prima XP nya apa, gas ya, jelas jauh lah kualitasnya dibanding dengan Castrol GPS ini. Lupa menulis ya, bukan Mesran waktu nyoba terakhir, tapi Prima XP. Prima XP itu jeleknya kan karena olinya cepat hancur toh. Jadi kalau dipakai RPM tinggi cepat rusak. Walau penulisnya pakai penulis pakainya itu anu ya, apa jenenge, bola wis lupa ya penulis olinya apa. Yang jelas itu olinya cepat rusak, padahal waktu itu penulis pakainya pakai di apa jenenge, direkondisi pakai metode khusus. Jadi penulis nggak pernah kecepatan stabil, kecepatannya naik turun. Jadi selama di jalan yang mendominasi itu antara ngegas dan lepas gas. Kondisi gas dipanteng tetap gitu nggak pernah. Jadi gasnya selalu ditambahi gini atau dilepas, gas gini lepas. Tapi ya tentu nggak instan itu, lebih perlahan. Jadi misalnya perlahan, jadi naik perlahan berapa, lepas sampai kecepatan 40 gitu, digas lagi.
itu ya sayangnya olinya saat itu cepat rusak nih. Kalau nggak salah Primax Boh, penulis lupa apa ya, oli apa ya terakhir ya, lupa, tapi yang jelas pendek, nggak sampai panjang. Jadi penulis sering pakai sadunya itu berakhir karena olinya yang kurang tepat kekentalannya. Bahkan yang pakai 3 saset dulu itu juga karena penulis salah memilih kekentalan, karena saat itu kan pakai meseran P40 kalau nggak salah ya, meseran P40, terus minyak gorengnya 50%, encer. Jadi minyak gorengnya itu terlalu banyak, jadinya penulis nggak bisa lama-lama. Emang minyak goreng itu membuat licin, tapi kalau terlalu encer, mungkin dari sisi pistonnya nggak sampai bunyi cekas gitu, mungkin dari apa, bearingnya rapet karena ya memang lagi pakai sadu, tapi suara ter itu jadi muncul keras banget dan mengganggu, dan ya bikin penulis malas meneruskan uji cobanya. Makanya kemudian penulis drain ya, terus yang separuh dimasukkan lagi tapi dicampuri pakai Repsol biar lebih kental. Ya saat itu penulis ya juga ngerasakan betapa menghambatnya akselerasi, betapa menghambatnya sado revitalizan terhadap akselerasi. Top speed berkurang, akselerasi berkurang. Dan nyoba sekarang ini penulis juga jadi lebih perhatian perbedaan antara awal dan ketika sadunya sudah rata. Jadi yang sebelum-sebelumnya penulis mungkin bisa dibilang terlalu cepat menghentikan percobaannya. Terus olinya juga oli yang terlalu banyak aditif. Jadi kalau pingin sado revitalizannya oke, itu oli yang dipakai itu sebaiknya yang minim aditif. Meseran SA40 contohnya. Terus ya ada oli total, dan oli Castrol GPS ini rasanya juga minim aditifnya. Dan mungkin karena bahannya oli sintetis ya, sintetis mestinya pau. Oli zaman dulu ini oli apa, paunya itu pau full sintetisnya itu beneran pau, karena ini olinya keluarnya sebelum zaman grup 3 dianggap pau ya, grup 3 dianggap full sintetis ya. Ini mestinya pau, oli pau yang Castrol GPS ini. Mungkin juga campuran ester ya, oli sip lah, oli sip banget Castrol GPS ini. Oli ya, oli paling sip ya, bisa dibilang paling sip. Walau mungkin sisi leganya nggak terlalu wah ya, tapi sudah cukupan lah ya, sudah cukup enak lah. Yang jelas ya sekarang ini walus banget nih lah, beda banget, lebih ini kalau lihat dari kemampuan oli lebih dari meseran SA40. Ya juga jelas lebih baik dari total. Ya termasuk Bardahel yang menurut penulis rekomendasi awet atau Repsol juga. Halus banget ini. Ya meningkatnya performa
efek bagusnya oli ke performa itu penulis rasakan juga waktu melakukan uji 0-100 awal-awal. Jadi di saat kilometer olinya di bawah 100 km, di bawah 150 km, bahkan di bawah 200 km, catatan waktu akselerasi motor penulis itu kira-kira 17 detikan ya. Nanti kalau ada rekamannya penulis sertakan. Tapi saya ingat penulis 17 detikan. Itu sudah lumayan lah. Enggak yang paling kencang, tapi sudah oke lah untuk ukuran oli yang penulis pakai di motor ini. Kalau yang paling top ya 16 detikan ya. Tapi 17 detik itu nggak terlalu parah lah. Tapi akhir-akhir ini penulis ya motornya makin lambat. Penulis kaget, loh kok jadi 19 detikan gitu ya. Waktu ngedit video terakhir, video 2 hari yang lalu. Kok makin lambat, kok jadi 19 detik. Terus kemarin dia penulis ngulang, wah lambat banget, mungkin kalau nggak 20 ya 21 detik. Dan waktu itu juga penulis jadi ngerasakan yang lambat itu terutama di RPM tingginya. Apalagi sebelumnya penulis pernah pakai mobil super ya. Awal-awal pakai mobil super itu kencang banget ya. Mobil super itu oli yang sepertinya aditifnya pas, cuma bahan olinya yang kurang bagus. Bahan dasar olinya yang kurang bagus. Jadi saat awal-awal, wah di RPM tinggi kayak nggak ada hambatan gitu. Jadi di RPM tinggi kayak wenteng banget. Jadi waktu 0-100 kecepatan itu rasanya meningkatnya lebih cepat di RPM tinggi, gitu ya. Nah yang kemarin itu, waduh, begitu makin lama makin tinggi kok kayaknya makin menghambat. Kayaknya ya penulis ini ngomong dari feeling, dari perasaan. Sepertinya kalau pakai sado sudah sampai taraf yang ya seperti penulis sekarang ini, toleransi jadi rapet banget, jadi mesin itu spontan ya, bukan spontan ngegase, tapi reaksi dari mekanikalnya itu terasa spontan. Itu maka mulai sudah sadunya itu mengganggu akselerasi terutama di RPM tinggi. Jadi penulis sendiri juga sebelumnya sudah merasakan waktu sudah gini nih ya, sudah merasakan mulai dari kilometer 100 olinya ya, itu terasa kalau mau kencang nggak bisa awal-awalnya itu eco riding atau pelan-pelan, karena kalau langsung begitu nggak bisa keluar tenaganya. Jadi untuk bisa kencang penulis harus kencang dulu. Untuk melakukan akselerasi 0-100 yang bagus penulis harus jalan kencang dulu. Kalau nggak gitu kayak seakan pelapisannya sadonya ya, yang pembentukan lapisan
di mesinnya itu menghalangi top speed. Rasanya seperti itu. Ya ini terus ya jadi dilema ya. Padahal penulis sebelumnya sempat berpikir ini mesin halus terus nih. Gimana kalau misalnya tiap ganti oli selalu pakai sado? Kalau kita melihat dari sisi harga, ya harganya sado 50.000. Olinya nggak usah bagus-bagus. Ya mau Castrol GBS bisa, harganya 50.000. Total jadi 100.000. Ini wes mirip dengan harga oli yang direkomendasikan oleh grup-grup oli kan. Mereka kalau rekomendasi oli nggak pernah murah toh, kudu sing larang. Atau misal kalau kurang murah bisa pakai Mestran SA40 yang di tempat penulis SPBU beli itu 37.000. Kurang murah lagi ada Win 24.000. Oli SA40 juga. Kalau pengen yang 20W 50 versi motor juga ada. Harganya berapa? 24.000-an juga. Tapi ya sekarang jadi dilema ini karena ya kalau mau carinya awet, iya ini mesin awet, halus sih. Ya seperti waktu penulis tunjukkan awal berangkat tadi, halus. Suara mesin ya apalagi dibandingkan motor lain. Motor lain lebih berisik, motor manapun lah wis selama ini nggak pernah ada yang lebih senyap dari motor penulis. Ini ada Vario nih. Kalau sama bebek nggak berani menulis. Nggak pernah ya penulis selama membandingkan motor yang motor lain itu lebih senyap ya, kecuali pas oli ini elek. Ini aja ya sayangnya mungkin sulit didengar kalau lewat video sekarang karena terhalang suara depan ini ya. Barusan aja sama Vario barusan masih lebih halus suaranya motor penulis. Cuma ya itulah akselerasi berkurang. Akselerasinya yang RPM tinggi ya. Kalau RPM rendahnya masih mantep karena ya memang kompresinya agak meningkat ya kalau pakai sado, bawahnya meningkat. Cuma sadonya ini ya juga jadi penghalang juga. Penulis sebelumnya berpikir bahwa gara-gara pro kapasitor ini, soalnya penulis coba eksperimen aja. Ternyata penulis ganti dengan yang lebih oke, sama saja. Ini trayeknya lagi nggak begitu enak sekarang. Penulis juga sempat berpikir apa ini gara-gara itu ya, karena penulis pakai white fat ya. Ya wes penulis tadi pakai margarin yang sudah diendapkan semalam, penulis pakai. Endapannya nggak dimasukkan mesin tentu ya. Bensin yang warnanya biru sampai jadi hijau ya. Tapi ya ternyata penulis nggak merasakan peningkatan tenaga, sama aja ya. Jadi white fatnya sepertinya sudah cukup menggantikan margarin, tapi ya tetap nggak bisa ngelain sadonya, atau malah mungkin white fatnya bikin sadonya bekerja lebih efisien, entah lagi. Dari sisi warna oli juga penulis lihat oli masih ada hijaunya. Walau hijaunya termasuk tipis. Apalagi soal bensin ya enggak, buktinya mungkin ya ada yang nganggep white fat atau margarin itu menghalangi ya. Nah, waktu percobaan pertama kan penulis coba, habis gitu penulis isi bensin
2,77 liter Pertamax. Penulis pakai agak lama, terus 0-100 lagi, ternyata ya tetap ya makin parah kayaknya. Jadi white fatnya itu tidak mengganggu performa sampai penulis takut ya, ini masa ono sing buntu, ono sing apa ya. Ternyata enggak, apalagi karena di tarikan bawah masih enak, saya nggak enak cuma tarikan atas tok. Jadi ya penulis menyimpulkan ini motor lagi nggak enak performanya karena pakai sado, dan efeknya apa ya, termasuk mendadak ya, tapi sama dengan sebelumnya. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.